Puji Tuhan, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Salam jumpa kembali bersama dengan saya lewat video foto pada hari ini. Kita bersyukur kalau kita masih bisa bertemu kembali pada hari ini. Tentu semua karena kasih dan anugerah Tuhan, tentu semua karena kemurahan dan kasih sayang Tuhan. Bapak Ibu yang cintai Tuhan, baik sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau sama-sama terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menolong kita. Waktu kita mendengar firman Tuhan, kita ditolong olehnya untuk dapat mengerti, memahami, bahkan kita juga diberikan kemampuan untuk melakukan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih buat hari ini kami mengucap syukur boleh diberi kesempatan kembali untuk dengar firman-Mu. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk sungguh-sungguh diberkati lewat kebenaran firman yang kami dengar pada hari ini, dan kami juga ditolong oleh-Mu untuk dapat melakukan firman-Mu. Tuhan, urapi hamba dengan urapan yang khusus di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang cintai Tuhan, senang sekali bisa jumpa kembali dengan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Dimanapun Bapak Ibu saudara-saudari berada, Tuhan Yesus senantiasa menolong, menyertai, memberkati. Apapun yang Bapak Ibu saudara-saudari kerjakan, semuanya boleh berhasil. Dan juga saya senantiasa berdoa buat Bapak Ibu agar kiranya Bapak Ibu diberikan tubuh yang sehat dan kuat oleh Tuhan, dan juga senantiasa berada dalam pemeliharaan, penyertaan, dan juga dalam perlindungan tangan kasih-Nya yang kuat. Bapak Ibu dicintai Tuhan, mari bersama-sama lihat dari Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Kejadian pasal 26 ayat 12 dan 13. Kejadian pasal 26 ayat 12 dan 13. Saya akan baca buat kita semua dari kitab Kejadian pasal yang ke-26 ayat 12 dan ayatnya yang ke-13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Bapak Ibu yang cintai Tuhan, ini mengisahkan kehidupan Ishak pada waktu itu yang diberkati Tuhan dengan luar biasa. Dikatakan dalam ayat ini bahwa Ishak menjadi kaya, kian lama kian kaya, bahkan menjadi sangat kaya. Bapak Ibu yang mencintai Tuhan, ini menarik sekali untuk kita selidiki, kita pelajari mengapa Ishak diberkati Tuhan. Tadi di ayat 12 dikatakan ada maka menaburlah Ishak, ada kata menabur. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini menarik sekali bahwa Ishak menabur dan akhirnya Ishak diberkati Tuhan. Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya dan sangat kaya. Bapak Ibu berkati Tuhan, kekayaan menjadi kerinduan daripada setiap orang. Setiap orang pasti rindu dirinya bisa menjadi kaya. Ya, harapan doa sebagian besar orang di muka bumi ini agar mereka bisa menjadi kaya. Bapak Ibu diberkati Tuhan, Ishak diberkati Tuhan dengan luar biasa sehingga kian lama kian kaya dan bahkan menjadi sangat kaya hidupnya. Bapak Ibu yang cinta Tuhan, namun mengertikah kita bahwa ada proses yang harus Ishak lalui, bahwa ada proses yang harus Ishak lewati dalam kehidupannya sehingga dia bisa menjadi sangat kaya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada 3 hal yang kita akan pelajari bahwa Ishak menabur. Ya, oleh sebab itu Ishak diberkati Tuhan dan Ishak menjadi sangat kaya. Ada 3 hal yang Ishak lakukan. Yang pertama, menabur ketaatan kepada Tuhan. Ini yang dilakukan Ishak dalam kehidupannya sehingga akhirnya Ishak menuai. Dan tema khotbah saya pada hari ini adalah menabur pasti menuai. Menabur pasti menuai. Bapak Ibu dikasih Tuhan, yang pertama yang Ishak lakukan adalah menabur ketaatan kepada Tuhan. Kita lihat sama-sama dalam Alkitab kita dalam Kejadian pasal 26. Kejadian pasal 26 ayat 2 dan 3. Saya akan baca buat kita semua. Kejadian pasal 26 ayat 2 dan 3. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Bapak Ibu yang dicintai Tuhan, Ishak pada waktu itu taat kepada Tuhan. Ketika terjadi musim kering, ketika terjadi kekeringan di negerinya pada waktu itu sehingga akhirnya terjadi kelaparan yang hebat di negerinya, Ishak berencana untuk pergi ke Mesir. Ya, mungkin di Mesir akan ada dapat pertolongan, akan ada banyak makanan di sana yang Ishak akan temui nantinya. Tetapi Tuhan berkata lain. Tuhan berfirman kepada Ishak supaya Ishak tinggal di Gerar, ya, di negeri orang Filistin, di tanah asing sebagai orang asing pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu yang dicintai Tuhan, Ishak taat kepada Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan untuk Ishak tinggal di Gerar, di negeri orang Filistin, Ishak taat dan Ishak tidak pergi ke Mesir. Singkat cerita, Ishak diperkenan oleh Tuhan, Ishak diberkati Tuhan, sehingga akhirnya Ishak kian lama kian kaya dan menjadi sangat kaya pada waktu itu. Karena Ishak menabur ketaatan kepada Tuhan. Ini yang pertama. Bapak Ibu yang dicintai Tuhan, jikalau kita rindu menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan, dikenan oleh Tuhan, maka menaburlah dalam ketaatan kepada Tuhan. Ia hidup taat kepada Tuhan sebagaimana Ishak. Dia sudah taat kepada perintah Tuhan sehingga akhirnya Ishak dikenang oleh Tuhan dan Ishak diberkati Tuhan.
dan kian lama kian kaya hidupnya dan menjadi sangat kaya. Bapak Ibu cinta Tuhan, demikian pula dengan kita orang percaya. Jikalau kita ingin dikenan oleh Tuhan, ya menaburlah pasti menuai. Jikalau kita ingin dikenan dan diberkati Tuhan, menaburlah pasti menuai. Ya, Ishak telah menabur ketaatan kepada Tuhan, maka Ishak menuai, diperkenan oleh Tuhan dan juga diberkati Tuhan sehingga hidupnya menjadi sangat kaya. Bapak Ibu cinta Tuhan, mari kita mau menabur dalam ketaatan kepada Tuhan. Kita mau hidup taat kepada Tuhan sehingga akhirnya kita dikenan, sehingga akhirnya kita menuai perkenanan Tuhan dan akhirnya kita diberkati Tuhan dan kemungkinan juga kita dapat menjadi sangat kaya sebagaimana Ishak yang telah diberkati Tuhan, diperkenan oleh Tuhan, hidupnya menjadi sangat kaya. Bapak Ibu kasih Tuhan, hal yang kedua di mana Ishak menabur ya hubungan intim dengan Tuhan. Yang kedua, Ishak menabur hubungan intim dengan Tuhan. Kita lihat sama-sama dalam Kejadian pasal 26 ayat yang ke-25. Kejadian pasal 26 ayatnya yang 25, saya akan baca buat kita semua. Kejadian pasal 26 ayatnya yang ke-25. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita lihat di sini ketika Tuhan menjumpai Ishak pada waktu itu, maka Ishak mulai memanggil nama Tuhan di tempat itu, dan di tempat itu pula Ishak membangun mezbah, memberikan persembahan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dicintai Tuhan, Ishak telah menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan melalui mezbah yang dibangun. Ishak mengadakan penyembahan kepada Tuhan melalui mezbah yang dibangun. Ishak mempersembahkan sesuatu yang dipersembahkan sebagai penyembahan Ishak kepada Tuhan. Itulah hubungan pribadi Ishak dengan Tuhan. Bapak Ibu cinta Tuhan, sehingga tidak heran ketika Ishak diperkenan hidupnya oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan dan juga dibuat hidupnya menjadi sangat kaya karena Ishak dikenan Tuhan, Ishak diberkati Tuhan dan hidupnya menjadi sangat kaya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari jikalau kita juga ingin dikenan oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan sehingga kemungkinan kita juga dapat menjadi kaya seperti Ishak, mari kita mulai menabur hubungan intim dengan Tuhan. Adakan jam-jam doa secara pribadi dengan Tuhan. Adakan hubungan pribadi dengan Tuhan melalui saat teduh kita. Adakan hubungan pribadi kita dengan Tuhan dengan membaca Alkitab secara pribadi. Menjalin hubungan intim dengan Tuhan akan menuai perkenanan dari Tuhan. Menabur hubungan intim dengan Tuhan akan menuai hidup yang dikenan oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan sehingga akhirnya kemungkinan juga kita bisa menjadi sangat kaya sama seperti Ishak yang telah dikenan oleh Tuhan, yang telah menabur hubungan intim dengan Tuhan dan akhirnya dikenan oleh Tuhan. Dia menuai, dikenan oleh Tuhan, dia diberkati oleh Tuhan dan juga hidupnya menjadi sangat kaya. Bapak Ibu kasih Tuhan, hal yang ketiga yang dilakukan Ishak dalam kehidupannya, Ishak menabur materi dalam kehidupannya. Ishak menabur materi dalam kehidupannya. Kita lihat sama-sama kembali dalam Kejadian pasal 26 ayatnya. Kita lihat sama-sama kembali dalam Kejadian 26 ayat yang ke-12 tadi. Dikatakan seperti ini, maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sesuatu hal yang ditabur oleh Ishak dalam bentuk materi pada waktu itu. Ya, beberapa Alkitab versi yang lain menggambarkan bahwa Ishak menabur benih gandum dan dia akhirnya menuai. Coba Ishak dikatakan dalam versi Alkitab yang lain, Ishak menabur bibit bercocok tanam. Dan juga ada yang mengatakan Alkitab bagian yang lain bahwa Ishak menabur biji-biji tumbuhan. Bapak Ibu diberkati Tuhan, yang ditabur Ishak yaitu benih atau bibit atau biji tumbuhan, dan Ishak juga menuai hasilnya yaitu tumbuh-tumbuhan yang berbuah banyak sehingga akhirnya Ishak bisa menuai hasil panen yang begitu banyak sekali. Bapak Ibu dikasih Tuhan, apapun untuk materi yang kita tabur, sebagaimana Ishak menabur bibit tumbuhan dan dia menuai tumbuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebagaimana halnya apa yang kita tabur itulah akan kita tuai. Ya, kita menabur sesuatu, kita akan menuai sesuatu. Bapak Ibu, jikalau kita dalam hal materi menabur uang, ya kepada orang lain ataupun kepada Tuhan, kita akan menuai uang juga. Bapak Ibu, jikalau kita menabur ya harta kita kepada orang lain ataupun kepada Tuhan, maka Bapak Ibu, saudara dan saya akan menuai harta juga dari Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, menaburlah dalam bentuk materi. Ya, menabur dalam bentuk materi. Ishak sudah melakukan ini, menabur dalam bentuk materi, yaitu bibit tumbuhan. Hingga akhirnya Ishak menuai tumbuh-tumbuhan yang diberkati Tuhan dengan hasil panen yang luar biasa. Akhirnya Ishak kian lama kian kaya dan menjadi sangat kaya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, jikalau kita rindu dikenan dan diberkati Tuhan, mari menabur dalam bentuk materi
menabur dalam bentuk materi, apapun itu bentuknya, entah itu uang, entah itu harta, bagi Tuhan ataupun bagi sesama kita, maka kita pasti akan menuai. Yang menabur pasti menuai, menabur pasti menuai. Sebagaimana Ishak telah menabur dalam bentuk materi, dia pun menuai dalam bentuk materi, diberkati 100 kali lipat dan mendapat hasil panen yang luar biasa, sehingga Ishak kian lama kian kaya dan menjadi sangat kaya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sekali lagi, jikalau kita rindu dikenang dan diberkati Tuhan, mari menabur dalam bentuk materi. Ya, menabur pasti menuai, menabur pasti menuai, menabur pasti menuai. Saya percaya Tuhan Yesus mampu tolong kita semua dan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman yang kami dengar pada hari ini. Kiranya kami diingatkan untuk menabur pasti menuai. Kami mau lakukan sesuatu yang Ishak lakukan dalam kehidupannya. Sebagaimana Ishak telah dikenal Tuhan dan diberkati Tuhan, bahkan hidupnya kian lama kian kaya dan menjadi sangat kaya. Tuhan Yesus, kami mau menabur ketaatan kepada Tuhan. Kami mau menabur hubungan intim dengan Tuhan. Kami juga mau menabur dalam bentuk materi kepada sesama kami ataupun kepada Tuhan. Bapa di surga, tolong kami, mampukan kami lakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, puji Tuhan, haleluya. Tuhan berkati kita semua. Amin.